Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast STY Surakarta dengan Ibu Farida, Farida di mata kuliah teori akuntansi, pertemuan pertemuan ketiga. Oke, di pertemuan ketiga kita mau bahas apa nih, Bu? Perekayasaan pelaporan keuangan. Jadi rekayasa tuh ya kayak gimana sih? Nah, dalam akuntansi itu gitu. Oke. Poinnya apa aja nih yang mau dibahas? Poin yang akan dibahas ada 4. Yang pertama, kita harus tahu dulu dong apa itu perekayasaan pelaporan keuangan gitu. Terus yang kedua, proses dari perekayasaan itu sendiri seperti apa. Terus yang ketiga, informasi akuntansi. Terus yang keempat, nanti tetap kita kasih contoh artikel terkait dengan perekayasaan pelaporan keuangan itu seperti apa. Oke, sekarang berarti yang pertama perekayasaan keuangan ya, Bu ya. Perekayasaan keuangan itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya. Iya. Oke. Nah, sebelum kita masuk perekayasaan pelaporan keuangan, kita coba pecah jadi 2. Nah, perekayasaan sendiri itu apa? Terus pelaporan keuangan itu apa? Oh iya. Nah, perekayasaan itu kan sesuatu hal yang kayak misalnya kerangka atau sesuatu yang masih saya reka dulu deh. Saya rekayasa kalau misalnya kalau kita belajar dulu misalnya model belajar biologi atau apa, kita rekayasa pakai metode kayak gini. Misalnya kita mau disuruh stek cara motongnya seperti apa, ini bisa hidup enggak, terus nanti kita potongnya misalnya lurus, bisa hidup enggak. Nah, jadi kan kayak coba-coba, jadi kayak misalnya ada kerangka atau ada uji cobanya. Ya enggak? Masih ingat enggak tentang itu? Teman-teman masih ingat enggak kalau misalnya kita tuh direkayasa, oke, saya coba-coba deh gitu. Kalau misalnya model kayak gini bisa enggak? Bisa hidup enggak gitu kan. Nah, di sini perekayasaan itu juga kerangka. Banyak kerangka yang yang diperoleh dari beberapa aspek, dari aspek lingkungan, politik, ekonomi, dan budaya. Terus menghasilkan apa? Menghasilkan standar akuntansi. Jadi perekayasaan itu adalah kerangka pemikiran dari berbagai aspek. Aspeknya itu misalnya di sini ada dewan pengawas dari pemerintah, misalnya pemerintah itu berhak apa, mengawasi apa, politiknya, ekonominya, dan lain-lain. Terus organisasi profesinya. Nah, itu mempertimbangkan lingkungan, politik, ekonomi, dan budaya sehingga muncullah standar baru. Nah, muncullah standar baru. Jadi perekayasaan yang awalnya itu masih kerangka, terus nanti diuji coba kalau lingkungan seperti ini kira-kira cocoknya pakai standar seperti apa ya, kita buat aturan yang seperti apa sih untuk menyusun laporan keuangan yang tepat, yang pas gitu kan. Nah, hasilnya setelah diuji cobakan ternyata cocok loh. Kalau cocok berarti kita terapkan dalam bentuk standar akuntansi yang akan dipakai oleh entitas kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi adanya uji coba di dalamnya itu gitu ya. Nah, perekayasaan. Nah, terus kalau yang pelaporan keuangan, pelaporan keuangan itu memperhatikan aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan, meliputi masukan-masukan, ini kurang ya, masukan-masukan dari badan pengawas, organisasi profesi, atau bahkan bidang-bidang lain. Jadi misalnya dari pendidik, misalnya dari akademisi ngasih masukan apa. Nah, pelaporan keuangan itu yang nantinya akan menghasilkan informasi akuntansi atau menghasilkan laporan keuangan. Oke, jadi di sini ada 2 ya, perekayasaan dan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan. Yang kalau digabungkan artinya itu kayak semacam kerangka yang dibuat untuk uji coba, untuk tadi menampung masukan-masukan itu untuk menghasilkan standar akuntansi atau aturan akuntansi yang standar akuntansi itu untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan menghasilkan informasi akuntansi. Untuk pengambilan keputusan. Seperti itu ya. Panjang ya. Prosesnya panjang, tapi kalau teman-teman sudah belajar akuntansi dari semester 1, wah, itu teori itu terlalu ribet. Yang penting saya bisa buat laporan keuangan selesai. Bener. Gitu kan ya, Bu ya? Iya. Misal kalau kita belajar kayak misalnya teori, terus
nggak praktek ya juga lama pasti kan. Kita belajar baca terus tapi nggak pernah praktek. Jadi teman-teman kalau yang sudah terbiasa buat laporan keuangan otomatis bisa menjabarkan sendiri sebenarnya pelaporan keuangan itu apa sih gitu kan. Nah, jadi sebenarnya definisi ini pun sebenarnya sudah dipelajari dan sudah dijalankan ya. Iya, udah dijalankan. Jadi teman-teman sebenarnya sudah expert banget gitu loh. Oke, selanjutnya untuk apa nih prosesnya ya? Prosesnya seperti apa? Tadi kan di dalamnya ada uji coba. Nah, uji coba tuh dimulai dari apa, terus apa prosesnya gitu. Sampai akhir sampai ke informasi akuntansi tadi itu ya, prosesnya seperti apa. Nah, untuk mencapai informasi akuntansi itu, proses pelaporan keuangan itu adalah yang pertama tujuan ekonomi suatu negara. Jadi gini, kalau kita mau menentukan standar, itu kan nggak bisa satu standar untuk semua negara. Kayak kita IFRS katanya standar internasional, tapi kan itu juga pasti diadopsi dulu sama Indonesia. Kira-kira mana yang cocok kan main comot dulu tuh itu. Konvergensi ya, Bu. Dikonvergensi. Nah, jadi diambil dulu mana yang sudah cocok. Oh, ini udah cocok kita adopsi. Ini udah cocok kita adopsi gitu kan. Nah, tujuannya apa? Ditetapkan dulu sama pemerintah, sama negara gitu sebelum diterapkan oleh entitas. Terus yang kedua, tujuan dari pelaporan. Nah, tujuan dari pelaporan ini pihak yang terlibat seperti dewan pengawas, organisasi profesi dan lainnya tadi dia menetapkan tujuan pelaporan itu fungsinya buat apa. Misal, oh ya ini ada standar baru IFRS. Kalau kita adopsi kira-kira tujuan kita mengadopsi itu apa sih? Oh menarik investor loh dari kancah internasional dari negara lain misalnya kayak gitu kita tetapkan. Terus diproses. Jadi masukan-masukan tadi misalnya dewan-dewan tadi itu berdiskusi, mempertimbangkan kayak gitu. Terus muncullah kerangka konseptual. Sebelum jadi standar kan kerangka tadi banyak pilihan, diujikan mana yang cocok, mana yang belum gitu kan. Terus habis itu muncullah pelaporan di sini tuh kayak bentuknya seperti apa, isinya seperti apa kayak gitu. Nah, setelah ada kerangka, dibuatlah pelaporan atau munculnya aturan atau standar yang ditetapkan di Indonesia. Hasilnya, standar tersebut harus diadopsi oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Misalnya kalau dia mau go public, mau nggak mau harus pakai IFRS, misalnya kayak gitu kan. Hasilnya laporan keuangan yang akan menyajikan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh para pengguna untuk pengambilan keputusan. Gitu. Sederhana sih sebenarnya Bu ya. Sederhana sebenarnya. Kayak kehidupan dalam sehari-hari juga sih kayak gini kan. Utamanya yang jelas kita nentuin tujuan. Nah, tujuan kita spesifikasikan lagi kan. Tadi kan pertama tujuan global, baru spesifikasi. Terus tadi pasti ada pertimbangan ya. Pertimbangan terus actionnya ya. Pelaporannya seperti apa? Outputnya apa? Sebenarnya sederhana juga sih ya Bu ya. Iya, sebenarnya pokoknya teori akuntansi itu kalau kita mau pilah-pilah sebenarnya ya udah itu yang dipelajarin, itu intinya gitu. Jadi teman-teman udah familiar. Cuman kita mengantarkan teori akuntansi ini nanti terkait dengan penelitiannya teman-teman gitu. Betul. Terus ini sih yang selanjutnya itu ada beberapa contoh penelitian. Sebenarnya banyak banget yang kita tuh bahas tentang standar akuntansi. Bu, tadi kok ngomonginnya perekayasaan pelaporan keuangan, tapi kok di dalamnya ada standar akuntansi gitu. Misalnya teman-teman ada pertanyaan seperti itu gitu ya. Nah, kan di sini tadi yang dari proses ini kerangka konseptual akhirnya muncul pelaporan dalam bentuk isi dan lain-lain itu kan aturan atau standarnya. Kira-kira dengan standar baru itu pengaruhnya seperti apa sih? Itu sebenarnya udah masuk dalam ranah akuntansi. Nah, kadang teman-teman tuh masih akuntansinya di mana ya? Akuntansinya di mana gitu kan. Nah, mungkin ini jadi beberapa referensi teman-teman kalau misalnya mau meneliti standar akuntansi yang nantinya berpengaruh terhadap keputusan investasi kayak gitu, itu juga ranahnya akuntansi. Nah, ini ada beberapa penelitian. Yang pertama, pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi dia pakai standar akuntansi pemerintah. Kan akuntansi itu sebenarnya ada 4 pilar. Ya, kemarin udah masih ingat nggak nih? Ayo, dibuka lagi. Ada 4 ya. Salah satunya adalah SAK pemerintah. Jadi standar akuntan standar akuntan publik ya untuk pemerintahan, SAK pemerintahan itu. Nah, di sini teman-teman ini peneliti ini dia tuh pengen
meneliti kira-kira dengan diterapkannya SAP, mohon maaf, SAP itu kira-kira akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan nggak sih? Nah, terhadap kualitas laporan pemerintahan itu kan ngaruh nggak sih? Sebelumnya dia misalnya pakai standar apa, terus sekarang dia pakai standar yang sesuai dengan SAP seperti itu. Ternyata hasilnya dengan implementasi standar akuntansi pemerintah dan implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, ternyata hasilnya berpengaruh signifikan ya. Berarti standar itu sangat mempengaruhi dari kualitas laporan. Iya, jadi dari sini kalau misalnya ditanya akuntansinya di mana? Nah, standar pemerintah standar akuntansi itu kan dia meskipun tidak ngomongin angka, tapi kebijakan yang kita ambil akan mempengaruhi keputusan orang lain dalam bidang akuntansi. Tentunya itu juga bidang akuntansi. Benar gak sih, Bu? Iya. Kalau di jangan menyempitkan akuntansi hanya pada angka. Hanya laporan keuangan. Nah, kalau misalnya kita belajar tentang penelitian tentang gender terhadap kualitas auditor, asistensi auditor, itu kan juga ranahnya akuntansi sebenarnya. Nah, jadi teman-teman coba cari referensi dulu. Misalnya saya pengen ini tapi saya belum tahu akuntansinya di mana. Coba cari referensi dulu. Jangan langsung patah semangat terus ganti judul. Nah, gitu. Terus ini mungkin yang kedua. Apa nih? Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan daerah provinsi DIY Jogja. Mirip sih ya. Mirip. Ini masih pemerintah. Terus yang ini itu kita baru pakai UMKM, jadi menemukan UMKM, pengaruh sosialisasi, tingkat pendidikan, persepsi pelaku, pemahaman akuntansi dan latar belakang pendidikan terhadap implementasi standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Jadi nggak semua standar itu di pemerintahan. Kalau saya mau ngomongin standar akuntansi deh, jadinya pakainya pemerintahan gitu misalnya. Nah, ini kita ada contoh juga UMKM. Oh iya, bisa juga. Gitu. Kalau yang ini hasilnya gimana nih? Ini hasilnya dia menunjukkan bahwa adanya sosialisasi terkait akuntansi keuangan, entitas mikro, kecil dan menengah. Para pelaku usaha kecil dan menengah dapat mengetahui dan mengerti pembuatan laporan keuangan berbasis standar keuangan UMKM tadi itu. Jadi dengan adanya sosialisasi itu ternyata bisa mempengaruhi loh. Misalnya kayak gitu, berbasis standar akuntansi keuangan entitas mikro. Gitu. Emang kalau secara logika juga harusnya ada efeknya yang positif loh. Ada efek positifnya. Tapi kalau teman-teman mau lengkapnya nanti bisa saya share juga ketika kita kelas diskusi. Misalnya, Bu, saya pengen contoh yang kemarin, saya pengen standar tapi saya masih bingung variabel, saya masih bingung teori apa yang digunakan. Nah, nanti saya share. Oke, siap. Nah, jangan khawatir ya, nanti bakalan di-share oleh Bu Farida. Oke. Nah, sekian sih. Udah cukup. Nanti kita perpanjang di diskusi kita. Iya, betul. Mungkin nanti itu aja minta file kayak contoh ini jurnalnya, terus barulah dibedah di kelas. Bisa tuh misalnya gitu. Oke, ada tambahan? Udah cukup. Oke. Kalau sudah, kita akhiri podcast pertemuan ketiga ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.